Oke guys, balik lagi sama gua. Dan sekarang kita akan analisa saham Elsa yang saat ini harganya terus turun ya. Mulai dari harga tertingginya di harga 432 pada tanggal 20 September 2023 yang lalu. Kita akan cek apakah harga saat ini harga sahamnya masih tergolong murah atau mahal. Mengingat PE rasio masih di bawah 10 kali dan PBP-nya juga masih di bawah 1 kali. Oke, saat ini harganya di 386 per lembar saham. Kita akan coba lihat fundamentalnya. Apakah di harga saat ini saham ini tergolong under value atau sudah kemahalan atau masih di harga wajarnya. Oke guys, kita coba lihat histori harganya terlebih dahulu. Nah, ini guys, di bulan Januari 2023 harganya sempat di 292. Terus naik sampai ke 300-an. Terus di bulan Maret turun lagi, balik ke harga 292. Dan perlahan harganya naik lagi. Sempat turun di Juni karena ada bagi dividen. Tapi setelah itu naik cukup kencang nih di bulan Juli. Terus perlahan naik sampai harga tertingginya di 432. Sekarang harganya terkoreksi cukup dalam nih guys, sekitaran 10%. Saat ini harganya 386 per lembar. Oke guys, yang mau kita bahas di harga sekarang, di harga saat ini, harga sahamnya murah atau mahal. Oke, kalau lihat harganya lebih jauh lagi di 5 tahun berjalan, ini harganya masih belum kemana-mana. Masih di area situ-situ aja ya. Antara 200-an sampai 300-an. Bahkan di harga sekarang ini masih di harga tahun 2019 yang lewat. Sempat harga sahamnya anjlok cukup dalam di tahun 2020. Ya, kita tahulah ya, tahun 2020 terjadi Covid yang menyebabkan semua harga saham jatuh sangat dalam. Setelah itu saham ini harganya rebound cukup tinggi ya, sampai menyentuh harga 498 per lembar. Terus loyo lagi ya harganya. Oke guys, saham ini juga sempat menyentuh harga tertingginya di harga 725 pada tahun 2014. Oke, walaupun harganya saat ini turun, salah satu yang menarik dari saham ini adalah dividennya guys. Jadi, Elsa ini cukup rutin bagi dividen dengan dividen payout ratio yang juga cukup gede. Bisa kita lihat emiten ini mulai bagi dividen itu dari tahun 2008, 2009 bagi, 2010 juga bagi, bahkan 2 kali, 2011 juga bagi, 2012 ini bolong guys. Setelah itu 2013 sampai saat ini 2023 rutin nggak pernah bolong bagi dividen. Jadi emiten ini membagikan dividen rutin setiap tahun 1 kali ya. Menarik nih, kalau kita beli di harga saat ini, kira-kira berapa dividen yield yang bisa kita dapatkan? Oke guys, sekarang kita bahas dividen dulu ya. Proyeksi laba sampai kuartal 4 di EPS 69. Oke, kalau emiten membagikan dividen payout ratio 50% saja, maka dividen yang akan kita dapatkan, jadi hitungan gua gini guys, EPS 69 dikali 50%, jadi dapatnya 34 per lembar saham. Minimal pembelian kan 100 lembar, jadi 34 kali 100 sama dengan 3.400. Harga saat ini 386. Minimal pembelian 100 lembar, jadi hitungannya 386 dikali 100 sama dengan 38.600. Nah, sekarang kita hitung yieldnya. 38.600 kalau dikali 8,8%, dapatnya jadinya 3.396. Artinya kurang lebih 3.400 ya. Jadi yield yang kita dapatkan 8,8%. Cukup gede lah ya, lumayan. Lain kondisinya jika emiten membagikan 99% seperti tahun kemarin. Gila, ini sih gede banget. Hampir seluruh laba setahun full dibagikan. Kita ambil kondisi wajarnya aja guys. Emiten membagikan payout ratio hanya 50%. Ini juga masih cukup gede, lumayan. Masih dapat sekitar 8%-an. Oke, sekarang kita bahas fundamentalnya ya.
Saham ini tuh sebenarnya layak nggak sih untuk kita invest jangka pendek maupun jangka panjang, mengingat harga sahamnya selama 5 tahun ini masih di area situ-situ aja. Ditambah DER atau Debt Equity Ratio sahamnya ini cukup gede, berada di 100%. Untuk lebih jelasnya, kita harus bedah laporan keuangannya nih guys. Pertama, kita harus lihat kinerja emitennya dari tahun ke tahun. Apakah laba bersihnya terus bertumbuh atau malah menurun? Oke, di sini sudah saya rangkumin guys. Laba bersih Elsa mulai dari tahun 2013 sampai Q2 tahun 2023. Oke, di sini kalau kita lihat labanya turun naik ya. Pada tahun 2013, laba Elsa naik 86% dibanding tahun 2012. Tahun 2014, laba Elsa juga naik melonjak 73,2%. Dan untuk tahun 2015, laba Elsa merosot sebesar 11,8%. Sedangkan untuk tahun 2016, laba Elsa juga turun sebesar 14,1%. Sedangkan untuk tahun 2017, laba Elsa turun bahkan mencapai 20,5%. Dan untuk tahun 2018, begitu harga minyak membaik, laba Elsa pun tumbuh 11%. Untuk tahun 2019, tren kenaikan harga minyak mentah membuat laba Elsa pun terus bertumbuh. Sedangkan untuk tahun 2020, laba Elsa anjlok sebesar 30%. Sedangkan untuk tahun 2021, laba Elsa melorot hingga 56%. Dan untuk tahun 2022, laba Elsa terbang 248%. Dan pada tahun 2023 ini, Elnusa menargetkan pertumbuhan laba sebesar 12%. Sekarang pertanyaannya, bagaimana proyeksi pertumbuhan laba untuk tahun 2023? Kalau dilihat dari harga minyak yang masih konsisten tinggi, dari awal tahun di range harga 70-80-an per barrel, kemungkinan besar emiten masih dapat menghasilkan laba yang terus bertumbuh. Lalu bagaimana dengan liabilitas Elsa yang mencapai 100%? Apakah berbahaya atau tidak? Untuk lebih jelasnya, kita bisa cek di laporan keuangannya. Kita bisa cek pada bagian liabilitas dan aset lancarnya. Oke guys, di sini kita dapati liabilitasnya 5,1 triliun. Sedangkan ekuitasnya hanya 4,1 triliun. Jadi di sini hutangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Sejatinya perusahaan yang sehat itu harusnya ekuitasnya harus lebih besar daripada hutangnya. Jadi sekarang gimana nih? Kalau dilihat dari hutang jangka panjangnya ini tergolong kecil ya, hanya 1,7 triliun. Tapi untuk hutang jangka pendeknya ini mencapai 4,1 triliun. Angka yang sangat mepet dengan ekuitasnya. Tentunya kita khawatir ya, sebagai investor, uang kita berada di dalam perusahaan yang hutangnya besar. Karena dikhawatirkan perusahaan akan mengalami gagal bayar. Tapi untuk emiten Elsa ini masih sangat aman. Karena aset lancarnya lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Artinya, likuiditasnya baik dan tidak ada kekhawatiran kalau perusahaan ini akan mengalami gagal bayar. Oke guys, kesimpulannya emiten ini masih sangat amat layak untuk kita berinvestasi. Secara fundamental baik, secara valuasinya murah, secara prospek masa depannya masih sangat cerah. Selain ekuitasnya dari tahun 2013 terus bertumbuh, arus kasnya juga secara keuangan sehat. Dan emiten ini juga membagikan dividen. Oke guys, cukup sekian analisa saham Elsa dari saya. Semoga bermanfaat. Nantikan video analisa saham selanjutnya. Thank you guys.